Insya Allah di 2024 saya akan maju mewakili Provinsi DKI Jakarta Dapil 7. Kalau saya jadi, siap-siap. Pejabat-pejabat yang nyeleneh, pejabat-pejabat yang diem-diem gini, gua angkat sosial media. Dulu ada jargon anjay. Ya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Pertama, saya akan lanjutkan visi misi saya di 2020. Kalau teman-teman nginget kejadian 2020 mengenai kontroversial anjay, itu gebrakan anak muda yang protes karena di KBBI belum ada. Suara saya dulu masyarakat biasa tapi bisa menggemparkan satu Indonesia, dan akhirnya ada Komnas Perlindungan Anak yang menanggapi. Kalau sekarang saya pengen berantas oknum-oknum yang ada di pejabat, dari mulai DPR, pemerintahan, sampai di pusat DKI. Saya akan berantasin itu dengan kontroversial saya. Saya orang yang nggak takut yang namanya hal yang salah diangkat ke media. Saya mau ngelakuin itu. Tapi percuma kalau saya nggak bergabung dengan partai. Karena untuk menjabat jadi eksekutif ataupun legislatif, kita butuh naungan partai. Makanya saya bergabung sama Partai Amanat Nasional, di mana dia konsen banget sama anak muda. Ya sudah, kita berkolaborasi. Insya Allah di 2024 saya akan maju mewakili Provinsi DKI Jakarta Dapil 7. Kalau saya jadi, siap-siap. Pejabat-pejabat yang nyeleneh, pejabat-pejabat yang diem-diem gini, gua angkat sosial media. Dulu ada jargon anjay. Sekarang berpolitik lo bakal gunain jargon apa nih kira-kira nih? Nanti. Kalau jargonnya segera saya keluarin. Pokoknya sifat nyeleneh dan ngeselin tetap akan saya bahas. Tapi ngeselin buat oknum ya, ingat ya, buat oknum. Kalau buat rakyat, gua akan rangkul. Artinya pertimbangannya sudah sangat matang ya untuk langkah di politik ini? Bukan hanya matang, gosong nih mas. Saya udah yakin. Dan saya akan sampaikan ke teman-teman sebelum jadi, saya tidak akan terima gaji dari provinsi kalau saya jadi. Kembali buat rakyat. Tapi lu punya pengalaman gak sih untuk berpolitik? Iya. Semua orang berawal dari tidak punya pengalaman. Mau melangkah apa tidak? Saya melangkah untuk berpengalaman ke depan. Apa target lu bro di politik ini ya? Di tahun ini. Target di politik lu tuh apa sih, visi misi lu sebenarnya? Visi misi saya adalah anak muda lebih dekat dengan politik. Karena gue sebagai mantan anak muda yang sering golput, ternyata salah. Satu orang golput, berapa anggaran negara yang keluar? Satu orang golput, berapa kebijakan yang melencong-melencong? Satu orang golput, berapa undang-undang yang tidak terawasi? Nah, dari situ, anak muda sebagai pemilih yang terbanyak saat ini, generasi selanjutnya, kita harus deketin. Gue udah sadar bahwa golput itu nggak benar. Gimana kita sadar? Kita harus bergabung dengan partai politik, dengan dekat dengan rakyat. Nah, kalau dulu ada yang bilang anak muda bisa apa, sekarang gue balik. Dulu ada yang bilang anak muda berpolitik bisa apa, sekarang gue balik. Orang tua emangnya bisa politik? Nyatanya sekarang bukan politik, tapi boleh duit. Oke, tapi soal ini kan masih dunia selebriti juga ya, seperti viral gitu. Ya. Yang notabene masih agak sedikit nol pengalamannya. Ya. Gimana tuh bro? Nol bukan berarti minus kan? Kalau 0 mau jadi 1000, mulai dari muda. Kalau 0 dari 1000 mulai dari tua, ya keburu udah mati bro. Nah, makanya semua orang berharap anak muda ini menjadi generasi bangsa. Tapi harus dikasih kesempatan, kasih panggung. Kalau gue dikasihnya nanti usia tua atau yang tua-tua mulu, ya mereka mati, siapa yang lanjutin? Anak mudanya masih 0 semua, kayak gue masih 0. Tapi gue mau sekarang langkah satu. Oke, ngomong-ngomong soal duit juga kan banyak juga oknum yang mengsalahgunakan politik untuk mencari cuan. Kalau kamu sendiri tanggapannya seperti apa? Iya. Kalau saya ya, hidup saya udah nyaman sih. Saya nggak suka flexing, saya udah cukup. Buat saya duit bukan segala-galanya, tapi peraturan, pengawasan itu segala-galanya buat rakyat. Sekali lagi, kalau saya jadi, saya nggak butuh gaji dari DPRD Provinsi Jakarta. Saya nggak butuh. Silakan kembalikan ke rakyat dengan kegiatan-kegiatan yang saya kasih. Pegang omongan saya.